Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaikamur rasyidun. Shadaqallahul adzim. Yang sangat kami hormati Ustadz Anas selaku Kepala Sekolah SMP Mujahidin, Ustadz dan Ustadzah, dan Bapak Ibu-ibu wali murid SMP Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Saya juga punya anak yang SMP kelas 3. Berarti momennya jeruk makan jeruk ini ya. Anak saya 5, laki-laki semuanya. Dan yang SMP kelas 3 ini yang paling kecil. Jadinya berarti hari ini kita sharing. Saya senang sekali dengan SMP Mujahidin ini karena saya melihat SMP ini obah terus. Paham Bapak Ibu, obah terus. Jadinya bergerak terus, nggak diem apapun pergerakannya. Maka saya lihat guru-gurunya ya langsing-langsing ya, kecuali Ustadz Hisham. Tadi saya ajak Ustadz, kita ketemu ke depan harus turun ya beratnya, begitu ya Ustadz. Oke, tak target 3 bulan lagi turun ke sini ya. Jadinya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Jawa itu ada kalimat ini, ora obah, ora mamah. Paham Bapak Ibu? Banyak yang nggak paham ini ya. Artinya siapa yang mereka nggak bergerak, ya nggak mangan. Ora obah, ora mamah. Begitu. Dalam bahasa Arab ada kalimat yang lain. Fil harokah barokah. Apa maksudnya? Di dalam setiap pergerakan mesti ada barokah. Lah saya melihat SMP Mujahidin ini terus bergerak. Lah karena bergerak maka disitulah ada barokah untuk anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu semuanya nggak boleh ngeluh ono kegiatan SMP. Justru ketika anak kita sibuk dengan kegiatan itu lebih baik timbangane sibuk dengan handphonenya. Betul Bu? Wis to. Pokoknya dukung semua pergerakan SMP Mujahidin, bergerak banyak aktivitas. Biar apa? Biar anak kita sibuk, biar anak kita capek, pulang-pulang langsung tidur. Stres tuh kalau anak kita nggak tidur sampai jam 12 megang handphone. Padahal sholat subuh harus dibangunkan, betul. Maka lebih baik mereka itu sibuk di SMP ini, capek, energinya habis, pulang-pulang langsung turu. Itu yang bagus. Saya masih ingat sebuah mahfudhot dalam bahasa Arab.
Inna wukufal ma'i yufsiduhu in salah toba wa ilam yasil lam yatib. Nah, ini bahasa Arab ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, inna wukufal ma'i yufsidu, air kalau berhenti justru rusak. Insalah toba, tetapi jika air itu bergerak maka air itu akan menjadi baik. Tetapi kalau berhenti maka air itu akan rusak. Lah ini ibaratnya seperti anak-anak kita, harus bergerak, harus mengalir, dan insya Allah jika mengalir maka anak-anak kita baik. Sehingga kita menyekolahkan di SMP Mujahidin bukan hanya mendapatkan materi pelajaran, tetapi yang lebih penting mereka punya pengalaman hidup, punya lingkungan yang baik, punya guru-guru yang perhatian kepada anak-anak kita, dan itu minimal separuh tanggung jawab kita sebagai orang tua insya Allah sudah dibantu oleh guru-guru di SMP Mujahidin itu. Loh, kalau gurunya terus bergerak, SMP-nya nggak berhenti untuk berinovasi, tolong bayarnya juga lancarkan. Ngono loh. Ojo sampai nunggak. Ini mumpung tanggal 1 hari ini tak omongkan. Dompet-dompet masih tebel. Iya toh? Ojo sampai nunggak. Kenapa? Mungkin anak-anak kita sulit menghafal gara-gara tunggaane wong tuane. Gimana Pak? Kalau kelihatan bapaknya beres, ibunya itu loh yang sering. Soalnya menteri keuangannya kan bukan bapak toh. Menteri keuangannya ibu. Mohon, kalaupun terpaksa nunggak, datang kepada sekolah minta maaf, Ustazah mohon maaf belum bisa ini nunggak. Begitu. Biar ustazahnya saya doakan tahu bulan depan lunas Bu. Begitu ya. Clear kita bergerak ini. Dan hari ini saya kaget ketika disodori oleh SMP Mujahidin ini bahwa SMP Mujahidin ini sudah membuat tes potensi dari putra-putri bapak ibu. Larang ini. Mahal ya Ustaz. Ya berarti kaya-kaya di depan saya ini. Karena banyak SMP yang lebih bonafit dari SMP Mujahidin itu nggak berani untuk buat tes ini. Loh kok SMP Mujahidin berani untuk mengambil tes ini? Akhirnya kita mengetahui apa sih potensi dari anak-anak kita. Oke. Lah, kita akan terangkan sedikit demi sedikit menuju sana supaya tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Tolong tirukan saya. Ini namanya senam penghambat kepikunan dini. Siap? Sing gak iso berarti mulai pikun. Tolong jari kelingkingnya ditunjukkan Bapak Ibu. Ya, tentu yang punya jari kelingking, yang nggak punya nggak usah. Ya, tirukan 1. Belum serempak, suaranya mana? 1, 2. Tolong disamakan Bapak Ibu jarinya. Ayo, samakan jarinya dengan jari saya. Bener toh? Udah mulai ada yang pikun toh? Coba samakan jarinya. 2. Ah, Bu, belum sama.
Dereng sami, Bu. Oke, 3. Wes, 3 iso gak iki? Metal. 4. Ayo. Masih ada yang salah? Ya, 5. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5. Wes mantep, berarti nggak ada yang pikun ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, anak saya tadi berapa Bu? 5. Ada satu anak saya itu dia itu kalau belajar iso tenang baca buku duduk manis berjam-jam. Aku seneng duwe anak begini. Tak delok bojoku juga nggak ngomel-ngomel. Iya toh? Dia duduk, apalagi kalau yang dia baca itu buku-buku bergambar. Wis tambah apa itu? Duduk lama berjam-jam. Cuma ono anakku yang satu itu setiap saya sodori buku itu teko ngantuke. Paham Bu ya? Jadinya dia kalau menghadapi buku nggak tahan. Ongap-angop. Paham ongap-angop? Cuma kalau kebetulan ada barang di rumah rusak, jangan tanya kepada anak yang pertama yang duduk manis, tapi panggil Le, anak yang ongap-angop tadi. Maka dia akan membuat yang namanya alat itu bisa 2 jaman untuk dia bongkar, dia coba kesana, sampai ketemu. Oh iki lo salah Bu. Begitu. Yang pertama khusyuk menghadapi buku, yang kedua khusyuk menghadapi mesin. Jelas ibu-ibu? Berarti yang pertama khusyuk menghadapi buku, yang dilakukan hanya duduk membaca. Tapi yang kedua menghadapi mesin, duduk tapi tangannya apa ini? Umekai terhadap mesin. Pertanyaannya, apakah saya boleh menyalahkan 2 anak itu? Tidak. Kenapa? Masing-masing punya gaya. Yang satu gayanya duduk dengan baca tenang, yang satu gayanya adalah dia harus umek dengan tangannya dan fisiknya. Lah itulah yang dinamakan gaya belajar. Jelas Bapak Ibu? Apa itu gaya belajar? Gaya belajar itu cara anak untuk mempelajari sesuatu senyaman-nyamannya. Jadi kalau dulu kita punya anak yang sukanya umek, lalu kita paksa, "Lungguh, meneng." Oh, tangannya usrek kae. Berarti kita berbuat zalim, Bu. Memang aslinya umek. Clear? Jangan disamakan dengan kakaknya yang bisa duduk tenang baca waktu lama. Kenapa? Karena masing-masing anak punya gaya belajar. Clear ya mengenai gaya belajar? Berarti apa sih definisi gaya belajar? Definisi gaya belajar adalah cara tercepat otak ya
di dalam menyerap informasi dan berkomunikasi. Itu namanya gaya belajar. Saya ulang lagi, gaya belajar adalah cara tercepat otak anak di dalam menyerap informasi serta berkomunikasi. Anak pertama paling mudah nyerap komunikasinya dengan membaca. Tetapi anak yang kedua tadi menyerap informasi dengan cara praktek langsung. Clear? Sudah mulai clear Bapak Ibu? Dari titik ini supaya kita akan mengetahui sedikit demi sedikit. Lah, manusia itu dibagi menjadi 3 gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah visual. Visual itu kalau melihat fotonya mata, mengandalkan mata. Seperti anak saya yang pertama, dia belajarnya selalu dengan baca, dan baca itu selalu terkait dengan apa ini? Mata. Itu namanya visual. Lah, yang kedua Bapak Ibu, namanya auditori. Apa Bapak Ibu? Yang keras? Auditori. Apa itu auditori? Kalau visual itu pakai mata, kalau auditori pakai mulut. Jadinya Bu, termasuk Ustadz Jinan ini nomor 2. Aku ndelok guru, ya kan, menerangkan, ngantuk. Cuma kalau saya bertanya kepada guru, Ustadz, apa maksudnya ini? Maka dia menjawab atas pertanyaan saya nggak ngantuk. Kenapa? Karena saya senang ngomong, senang bertanya. Di saat ngomong, pikiran saya hidup. Lah, itu namanya auditori. Bertanya dengan belajar dengan cara mendengarkan. Bu, ciri orang auditori itu 1, telinganya lebar. Ceken telingaku lebar nggak Bapak Ibu? Rodok begini. Karena apa? Karena senjatanya di telinga. Clear ya? Oke. Yang ketiga namanya kinestetik. Seperti anak saya tadi yang kedua tadi, yaitu belajar cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Oke, clear ini ya. Lah, sekarang silakan bawa Ibu buka, diintip hasilnya itu. Tolong diintip. Kira-kira gaya belajar apa yang paling menonjol dari anak didik anak kita? Biar lihat, visual atau auditori atau kinestetik. Yang mana? Lembaran pinjem Bu. Nah, lembaran hijau, lembaran yang kedua ya. Itu kan ada gaya belajar, ya. Namanya Ananda Vivi. Gaya belajar tak baca nggak apa-apa Bun. Yang paling tinggi adalah auditori. Cerewet arek iki. Oke toh, auditori. Yang paling lemah kinestetik.
yang tengah-tengah visual. Betul ya Bun ya? Lah, sudah ketemu semuanya? Oke, yang belum ketemu tolong dibantu ini Ustadz. Kalau semuanya sama, nah, ini menarik. Oke, nanti saya jelaskan kalau semuanya sama. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Berangkat dari situ, ayo kita mempelajari tahapan selanjutnya. Enak. Pertama, Bapak Ibu, kurang gede ini tulisan saya. Biasanya mereka yang visual, angkat tangan yang visual, yang paling besar. Bapak, oke. Tolong coba dilihat, orang visual itu biasanya suka coret-coret. Betul Bun? Suka coret-coret. Yang kedua adalah ngomongnya cepet. Kalau Ustadz Jinan kan nggak bisa ngomong cepet toh. Tep lah. Anak kita kalau visual ngomongnya mesti cepet. Dan yang ketiga, dia lebih suka melihat peta daripada nanya orang. Ya contoh kalau bingung alamat mana, dia nggak suka nanya orang, tapi delok Google Map-nya itu mana. Oke, itu yang visual. Suka coret-coret, seneng melihat peta daripada bertanya, dan ngomongnya cepet. Clear? Sekarang yang auditori. Ada yang auditori Pak? Angkat tangan Pak. Yang paling besar ada. Ibu? Ada? Oke, banyak juga ya. Yang auditori adalah biasanya mereka seneng ngomong dewe. Paham ya? Ngomong dewe. Kenapa? Karena kalau dia ngomong dewe, sebenarnya mereka sedang belajar. Dan kalau belajar, suka membaca dengan keras. Begitu. Karena pengen suaranya didengarkan oleh apanya tadi? Telinganya. Kalau orang visual sering sekali apa yang dipelajari dilihat, tapi kalau orang auditori apa yang dipelajari itu enak masuk telinga. Kalau belajar sendiri dia bacanya baca keras supaya telinganya bisa dengarkan, atau bertanya orang, jawaban orang dia serap dengan telinganya. Yang selanjutnya lebih suka mendengar ceramah dan seminar, atau ketika mendengar ceramah atau seminar membuka front di belakang ceramah sendiri. Betul? Jadi kalau ada ini orang ngobrol sendiri itu orang mesti auditori. Makanya kalau di sini mak-mak membuat kelompok-kelompok sempalan di pojok-pojok auditori itu ya. Itu. Yang ketiga, orang ini lebih suka nulis lebih suka ngomong timbangane nulis. Loh, lalu kenapa kok Ustadz Jinan punya buku? Padahal katanya orang auditori. Nah, rahasianya begini. Dulu saya nggak suka nulis. Caranya gimana? Caranya aku ngomong, tak rekam, baru tak tulis. Paham Bapak Ibu? Jadi nggak langsung nulis, nggak, ngomong, tak rekam, baru tak tulis. Itu kenapa? Karena saya menyadari saya kalau langsung nulis utek itu buntu, tapi kalau ngomong utek itu langsung cair. Clear ya Bu ya? Lah anak-anak kita juga mungkin yang auditori seperti itu. Kita sedikit demi sedikit. Yang kinestetik,
Bapaknya ada nggak yang kinestetik? Angkat tangan. Oh ada ya, luar biasa. Yang kinestetiknya paling tinggi ada. Oke, Bu, Pak, bagi yang punya anak kinestetiknya paling dominan, ini mohon maaf, kadang-kadang di sekolah paling yatim anak ini. Paham ya? Karena sekolah di Indonesia jarang melayani kinestetik. Lebih banyak gambar atau lebih banyak apa itu? Ngomongan. Tapi bukan berarti putra putri bapak ibu akan gagal dengan kinestetik. Justru semakin sedikit kinestetik semakin unik. Dan unik biasanya cepat viral. Begitu toh sekarang itu. Lah ciri-cirinya gimana? Saya baca. Anak kinestetik baru bisa mikir kalau bergerak. Saya mohon maaf, anak saya itu kalau moco nggak bisa pakai duduk manis, mesti moco itu sambil apa itu? Bergerak terus supaya kinestetik. Itu. Yang kedua, Anda lebih banyak menggerakkan anggota tubuh. Saya mohon maaf, pada anak saya yang kinestetik tadi, kalau umiknya buat roti, walaupun sampai jam 1 malam, dia nggak ngantuk. Anak kinestetik ini. Kenapa? Karena dia terlibat untuk ya membantu uminya blender atau apapun. Dan karena ada gerakan hidup dia. Bergerak hidup. Meneng tewas. Begitu. Dia mudah tidur kalau nggak bergerak. Tapi kalau bergerak terus sulit tidur. Clear ini ya, anak-anak kinestetik. Lah, selanjutnya, apakah Anda merasa sulit untuk duduk diam? Ah, ini Bu, waktu di SD dulu, user kae, ngaji yo meneng, user kae. Lah, dosa kita itu di sini. Kita memarahi anak kinestetik dengan berat bahwa belajar itu harus duduk, padahal anak kinestetik ini membutuhkan bergerak. Clear ya? Oke, selanjutnya. Sekarang visual supaya lebih tajam lagi. Anak-anak kita yang visual rapi. Clear ya? Dan teratur hidupnya. Teliti terhadap detail. Jadi kalau mendapat duit dari mamanya ditulis. Mengeluarkan ini sekian, ini ada catatannya. Kemudian mementingkan penampilan. Kalau jilbabnya belum halus, dipin, habis diserika, nggak mau berangkat. Ini nggak mau, harus. Terus juga selanjutnya adalah penulis. Kemudian mengingat apa yang dilihat. Jadinya Bapak Ibu, kalau kita pergi sama anak visual ini ke suatu tempat, lalu kita kembali ke tempat itu lupa, tanyakan kepada dia, Mbak, ingat nggak rumahnya bude kita? Tak eling-eling Bun. Dulu ini loh Bun, ini loh pagar ini warnanya ya begini. Seingat saya ke selatan itu. Dia penunjuk jalan yang baik. Kenapa? Ingatannya kuat di aspek benda, warna, dan situasi. Orang visual. Clear ya? Lalu selanjutnya. Nomor 2. Auditori. Berbicara pada diri sendiri ketika bekerja. Clear? Jadi kalau dia sedang ngerjakan satu, ngomong ae mulute. Ngomong sama siapa? Awake dhewe. Anakku gak waras sih ngomong terus sih. Begitu.
Yang nomor 2, ingat Bapak Ibu,